Ya, shalom. Selamat bertemu lagi, gracious people, kekasih-kekasih Kristus. Saya bersyukur kita masih bisa bertemu walaupun di frekuensi ya. Puji Tuhan. Hari ini ada yang ingin saya sampaikan, ada yang ditaruh di hati saya, dan saya mau bagikan. Tujuannya apa? Supaya kita sama-sama bisa menikmati Yesus. Puji Tuhan. Tapi sebelum mulai, Ibu Gembala akan buka kita dalam doa. Silakan Ibu Gembala. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Kami bisa menikmati hari-hari oleh karena kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami. Amin. Saat ini kembali kami akan mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu memberikan kami kehidupan, kepastian, jaminan, keselamatan, bahkan kesembuhan bagi sakit kami saat ini. Amin. Kami percaya Roh Kudus saja yang akan mengajar kami untuk memahami kebenaran firman yang akan kami baca dan dengarkan saat ini. Diberkati Pastor Rich yang akan membawakan firman, ada pewahyuan yang baru yang akan memerdekakan kami semua. Beracara ya Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Gembala. Ya, puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat berita-berita ya, apakah di televisi secara mainstream atau berita-berita di media sosial, kita melihat banyak hal yang terjadi di dunia ini. Ada gempa bumi, ada banjir, ada puting beliung, ada macam-macam. Yang lagi ngetren itu di udara itu sering ada turbulence. Ya, clear air turbulence. Beberapa waktu lalu kami lihat informasi di media sosial, ada begitu banyak pesawat, baik itu maskapai dalam negeri dan luar negeri, itu berputar-putar di udara Jakarta. Sampai istilahnya itu dalam penerbangan itu go round. Nggak bisa landing, jadi muter lagi. Bahkan ada yang sampai 4 kali muter baru bisa berhasil landing. Itu bukan cuma satu maskapai, saudara. Bukan maskapai lokal Indonesia, tapi ada beberapa juga maskapai dari luar negeri. Ya, namanya juga Bandara Soekarno-Hatta ya. Mereka harus go round, muter sampai 4 kali. Ada yang kami dengar atau kami baca infonya itu sampai 4 kali loh. Jadi Anda bisa bayangkan orang di dalam pesawat itu muter-muter gitu selama bermenit-menit. Pasti deg-degan ya. Karena apa? Karena udara di udara. Cuaca di udara yang sering kita lalui di dalam penerbangan itu sekarang itu sudah tidak karuan, saudara. Ya. Baru-baru ini kita dengar itu yang turbulence Singapore Airlines, kemudian Qatar Airways juga, Emirates juga. Jadi, dan itu bukan pesawat-pesawat kecil, pesawat-pesawat berbadan lebar ya. Dan gempa bumi sering kita dengar, bahkan di Indonesia itu sering kita dengar ya. Dan semua itu ada di Alkitab. Di Alkitab dinyatakan itu ada gempa, sakit penyakit, dan kita sudah baru melewati kan sakit yang bukan satu penyakit yang bukan hanya diderita oleh satu negara, tapi seluruh dunia. Dan Alkitab mengatakan tanda-tanda itu bukan tanda-tanda dari Tuhan ya, bukan. Tapi itu tanda-tanda dari dunia kita merespon bahwa kehidupan manusia di dalam dunia ini makin lama itu makin tidak baik kok. Dalam Roma 8 itu ada istilah grounding ya.
dunia, makhluk ciptaan, semua itu grounding, menantikan. Menantikan apa? Menantikan kita, anak-anak Tuhan itu menyatakan dirinya. Artinya apa? Menantikan Yesus datang ya. Yesus datang menjemput kita. Nah, sekarang itu pasti ada perhatikan banyak khotbah-khotbah tentang akhir zaman, masa akhir, kedatangan Tuhan. Apakah langsung Anda dengar di ibadah di gereja Anda masing-masing, atau Anda dengar di media sosial, atau dimanapun Anda bisa mendengar. Dan biasanya selama ini yang saya temui ya, kalau kita bicara tentang akhir zaman, kita bicara tentang kedatangan Yesus. Kebanyakan kita orang Kristen, ini Anda boleh jujur saja. Tidak usah ada bilang sama saya. Anda renungkan saja dalam diri Anda. Kalau Anda dengar kabar firman mengenai akhir zaman tentang kedatangan Tuhan, yang muncul pertama kali di hatimu bagaimana? Yang muncul di pikiranmu pertama sekali apa? Kalau mau jujur, kebanyakan dari kita orang Kristen yang muncul adalah ketakutan. Benar atau tidak? Dengan kalimat yang mengatakan, jangan ngomong itulah, saya belum siap. Kesannya itu kayak kita ini yang manusia ini yang harus mempersiapkan diri gitu. Padahal kalau bahasa Inggrisnya itu ready or not, siap atau tidak ya dia datang. Bukan kita yang siap, tapi dia yang siap. Sama seperti kelahiran Yesus itu sampai tiba masanya, makanya Yesus inkarnasi. Sama juga dengan kedatangannya. Kita siap atau tidak siap, dia pasti datang kok. Bukan tergantung kita siap atau tidak. Jadi kebanyakan kita orang Kristen kalau kita bilang kiamat, Tuhan mau datang, wah sudah istilah Sulawesinya itu totofore, gemeteran sudah. Pertanyaannya, bukankah selama ini kita di gereja ada lagu-lagu pujian yang menunjukkan Yesus itu kekasih jiwa, Yesus sahabat, dia baik gitu. Lah kok kita memandang Tuhan kita seperti itu dalam lagu, tapi dalam kenyataan kehidupan kok dia bukan seperti sahabat ya? Kok dia bukan seperti kekasih ya? Ya Anda ngerti maksud saya. Kalau ada dua orang berlainan jenis kelamin, yaitu cinta, kekasih satu dengan yang lain, pasti kan kalau dibilang, saya mau datang ke rumahmu ya, saya mau main ke rumahmu ya, pasti seneng kan? Namanya kekasih. Kita tunggu-tunggu waktu dia datang. Terlambat 1 menit kita bilang, katanya mau datang, kok belum datang nih? Kerja kamu terlambat terus. Nah biasanya kita bilang begitu kan. Itu manusia yang kita nantikan. Sekarang, kalau Tuhan yang kita sembah, yang kita puji, kok dia mau datang kok kita ketakutan ya? Ayo coba nilai hatimu. Betul atau benar yang saya bicarakan ini? Nah, kenapa bisa begitu Pak Gembala? Oh iya, apa yang kita dengar. Firman Tuhan mengatakan, iman itu timbul dari pendengaran kan? Pendengaran di sini hearing yang berulang-ulang. Jadi kalau kita dengarnya berulang-ulang bahwa Tuhan kita itu menantikan pelanggaran kita. Tuhan itu akan menghukum kita. Tuhan itu begini. Itu namanya kita nggak mengenal Yesus kita dengan baik. Salah informasi selama ini yang kita dengar di gereja. Dan masih banyak kan
informasi yang salah di gereja disampaikan mengenai Yesus kita. Benar atau betul? Ya, kalau Anda pelayan, Anda yang melayani, bahkan Anda diberi kesempatan untuk khotbah, mari mulai saat ini waktu Anda mendengar ini, coba Anda sadar bahwa selama ini message saya salah ya. Saya menceritakan tentang Yesus yang salah dong. Iya dong. Kalau Anda baca cerita waktu Yesus hidup di muka bumi ini, bagi kita bersyukur. Ada catatan hitam atas putihnya kan. Yang namanya kitab suci. Kita bisa baca kan. Coba dari pembacaanmu Anda mulai rasakan gitu. Pribadi Yesus yang bagaimana sih? Yang selama ini saya dapat informasinya. Atau Yesus yang bagaimanakah yang selama ini yang saya sampaikan. Makanya pada saat-saat ini begitu dunia makin tidak jelas gitu. Apalagi perang ya. Wah, kita dengar kabarnya. Kita makin ketakutan kan. Kenapa? Di benak kita bahwa Yesus itu akan menggimanakan kita gitu. Berdasarkan perbuatan kita. Nah, ada yang lebih rohani lagi. Takut menghadapi tahta. Wow, tahta pengadilan. Pertanyaannya, Anda kok kayak menggeser gitu loh salib Yesus. Kita memperingati, ini contoh informasi yang selama ini keliru kan kita pahami. Kita merasa bahwa memperingati Paskah gitu ya, memperingati kematian Jumat Agung, memperingati kebangkitannya, itu semacam jadi ritual saja. Yang kita ingat tanggal itu, hari itu, bulan itu, udah. Kita nggak menilai bahwa dampaknya itu kekal. Kalau kita sama-sama tahu kok, dari sekolah minggu kita tahu. Yesus itu disalib untuk menghapus dosa kita. Kalau hakim saja menyatakan putusan orang itu tidak bersalah, semua harus mengikat dan kita harus taat kan. Nah sekarang, kalau Tuhan yang mengatakan, dosamu aku hapuskan karena darah anak domba, karena darah Yesus. Pertanyaannya, apakah itu hanya terjadi di Jumat Agung dan kebangkitan Yesus? Enggak toh, ini Tuhan kok. Masa kita memandang apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib itu hanya tanggal itu, momentum memperingati itu saja? Tidak toh, dia Tuhan dong. Kalau manusia aja bisa katanya keputusan hakim tuh tidak boleh dibantah dan mengikat. Nah sekarang kalau keputusan Tuhan, dia mau menghapus dosa kita. Pertanyaannya, hapus beneran atau masih ada noda-noda? Enggak ada. Dalam Efesus 5 itu diceritakan hubungan suami istri itu, Yesus itu digambarkan membuat kita tanpa kerut dan tanpa celah. Itulah dampak dari salib Yesus. Selama ini kita mengenal Yesus yang salah dari mimbar. Kita salah mengenal Yesus dari media-media sosial yang kita dengar. Akhirnya menjadi suatu ketakutan bersama. Kenapa? Karena kita menilai diri kita kan. Mari saat ini coba ada renungkan bersama saya. Ini Tuhan yang menaruh standar. Pertanyaannya, apa manusia bisa mengikuti standar Tuhan? Kalau Tuhan kasih standar itu bukan, oh ya ini bisa kamu lakukan, oke. Kalau tidak bisa, nggak apa-apa, aku bertoleransinya. Tidak. Tidak seperti itu, saudara. Kita bisa punya alasan kan, kalau kita melanggar sesuatu.
Aduh, maaf Pak Polisi, saya lupa nih begini karena gini, buru-buru begini. Pak Polisi jangan bilang, ya oke lah kali ini. Jangan diulang lagi ya, bahaya untuk kamu. Apakah Tuhan kita seperti itu? Tidak. Standarnya harus tetap ditegakkan. Tidak ada kompromi untuk itu. Upah dosa itu maut. Mati, kekal. Tetapi ada penyelamat kita yang menjadikan kita tidak perlu mati secara tidak perlu mati secara kekal. Dia gantikan kita di salib. Nah, yang dia lakukan itu apa hanya kita sadari hanya per tanggal-tanggal itu saja? Tidak toh? Nah, mari saya akan akhiri dengan ayat ini. Sepertinya ini akan kepanjangan, jadi saya nanti kita lanjut ya di pesan berikutnya. Tapi sebelumnya sedikitlah kita lihat. Ibu Gembala boleh bantu saya bacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 4 versi terjemahan sederhana Indonesia. Yohanes 14 ayat 1 sampai 4 TSI. Judul: Yesuslah jalan yang benar menuju kepada Bapa. Ayat 1. Kemudian Yesus berkata kepada kami murid-murid-Nya, "Jangan bersusah hati. Teruslah percaya kepada Allah dan kepadaku juga." Ayat 2. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Sekarang aku pergi ke sana mendahului kalian untuk menyiapkan tempat bagimu. Kalau itu tidak benar, tidak mungkin aku menjanjikannya kepada kalian. Ayat 3. Apabila aku sudah pergi ke rumah Bapakku dan tempat bagi kalian sudah siap, aku akan datang kembali dan membawa kalian ke tempat itu, supaya di mana aku berada, di situ juga kalian ada. 4. Sebenarnya kalian tahu kemana aku akan pergi, dan kalian juga tahu jalan ke sana. Ya, terima kasih Bu Gembala. Kita baru baca satu versi ya. Dan dari versi terjemahan sederhana Indonesia ini lebih jelas. Kalau kita baca terjemahan baru mungkin kita belum bisa paham secara jelas kalimat demi kalimat. Tapi TSI menunjukkan, iya makin jelas kan. Di TSI dibilang janji. Kalau saya sudah janji, ya coba Anda renungkan. Manusia janji bisa tidak ditepati. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan yang janji ditepati atau tidak? Nah, tinggal pemikiran Anda lah ya. Anda mengenal Yesus yang bagaimana. Hari ini Anda mendengar ini, doa kami, Anda mulai merubah cara kita memandang Tuhan kita. Yesus kita tuh gimana sih dengan kita? Mari bacalah Alkitab. Bukan mau dapat pengetahuannya, tapi mari dapat hatinya Tuhan. Mari lebih dalam kalau Anda baca Alkitab untuk dapat mengerti, oh begini kok Tuhanku, oh begini toh Yesusku. Terhadap perempuan yang tertangkap berzina, dia begini loh. Berarti Yesusku tuh gimana? Dia tidak berubah kan? Nah, itu sederhana saja. Nanti kita lanjutkan, kita akan lihat ayat-ayat ini ya. Tetapi bagi saya, ayat ini merupakan janji. Dan saya percaya Yesusku gak akan bohong sama saya. Saya gak akan percaya kepada Tuhan yang berbohong. Betul atau benar, saudara? Iya kan? Nah, kalau dia bilang, gak mungkin kalau saya berjanji terus saya bohong. Pasti saya bilang kan. Ya iyalah. Masa kekasih mau membohongi? Ya enggak lah. Apalagi kekasih jiwa.
Dan perhatikan, tujuannya itu agar di mana dia berada, kita bersama dengan dia. Bukan kita yang mau loh. Bukan kita yang bilang, saya mau Tuhan. Kayak lagu, ku mau di sana waktu dia datang. Itu kita yang mau kan. Kalau kita lihat janji Tuhan di sini, dia yang mau loh. Agar. Tujuannya tuh agar kita bersama dengan Yesus. Semoga bagian ini Anda sudah merasa dimerdekakan, pikiran Anda berubah, mengalami metanoia. Mari nikmati hari ini, nikmati, rasakan hal-hal yang benar tentang Yesus kita. Dia tidak mau menghukum Anda, dia tidak mau menghancurkan Anda, tapi dia mau menjadikan Anda makin hari makin indah. Sesuai dengan rencananya. Seperti itu saudara. Mari renungkan ini, nanti kita lanjut lagi ya di bagian berikutnya. Puji Tuhan. Yuk kita akhiri dan kita lanjutkan hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah renungan singkat ini menjadi perenungan bagi kami dan memerdekakan hati dan pikiran kami. Engkau Yesus sangat baik bagi kami. Tolong kami Roh Kudus, ajar kami dengan benar sehingga kami tidak lagi salah paham. Kami tidak salah mengerti lagi dan berkelanjutan. Kami simpan terus hal yang salah. Biarlah pagi ini Roh Kudus menolong membukakan pikiran kami semua. Membuka hati semua kami. Dan saat kami menjalani hari, kami diizinkan melihat karya tangan-Mu secara jasmani terjadi bagi kami. Karya-Mu hidup bagi kami. Karya-Mu adalah kebenaran bagi kami. Terjadilah semua kelimpahan, terjadilah semua yang baik bagi setiap pribadi kami. Pemulihan, pembaharuan terus terjadi bagi setiap kami. Kami akan terus menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami jalani hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami. Amin. Amin saudara. Jangan lupa berlangganan Jiakom Channel saudara ya. Anda sudah diberkati. Mari Anda jadi bagian juga yang memberkati. Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati.